Memento Mori, sebuah refleksi tentang mortalitas hidup orang Kristen. Dalam tradisi Kristen, konsep ini bukanlah suatu yang menakutkan, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dengan bijaksana dan penuh tujuan, mengingat bahwa hidup ini sementara, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi fokus renungan orang Kristen dalam hidup. Yang pertama, kefanaan manusia. Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup adalah anugerah yang harus dihargai, namun juga bersifat sementara. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, kita diajarkan, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk setiap perkara di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk dilahirkan dan ada waktu untuk mati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap saat, dalam hidup kita memiliki tujuan, dan kita harus menggunakan waktu yang diberikan dengan bijaksana. Yang kedua, refleksi dan pertobatan. Memento Mori mengajak kita untuk merenungkan hidup kita, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa itu hidupmu? Sebuah uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kesadaran akan kemungkinan akhir hidup ini seharusnya mendorong kita untuk bertobat dari dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, menghargai hidup dan hubungan. Satu aspek penting dari Memento Mori adalah, menghargai setiap momen dan hubungan yang kita miliki. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, kita diingatkan, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, gunakanlah waktumu, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah panggilan untuk hidup secara intensional, menghargai waktu yang kita miliki dengan keluarga, teman, dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Kesimpulannya, Memento Mori bukanlah suatu ajakan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi sebuah dorongan untuk hidup dengan kesadaran dan tujuan. Dengan mengingat bahwa hidup ini sementara, kita diundang untuk bertindak dengan kasih, melakukan kebaikan, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berkomitmen untuk hidup dengan bijaksana dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga ketika saatnya tiba, kita dapat berdiri dengan tenang di hadapan-Nya, mengetahui bahwa kita telah menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya.